Kalau kita mengenal seseorang secara personal, berarti tahu sisi kelebihannya, sisi kekurangannya, dan kita juga pasti tidak akan mengkhianati, pasti tidak akan menjatuhkan orang yang kita kenal secara personal tadi. Karena kita tahu, kita mengenal secara lebih dalam, mengerti, tidak hanya mengerti tapi juga mendalami, memahami. Maka bagaimana dengan relasi personal kita dengan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita sudah mengenal Yesus secara personal, secara intim di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti buahnya juga akan berdampak dalam diri kita. Pasti kita juga cepat akan mengadakan atau mengalami suatu perubahan hidup yang baik di dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita hanya sekadar tahu Yesus, tahu ajarannya, hanya sekadar tahu, tetapi sungguh-sungguh belum memiliki relasi personal dengan Yesus, kita akan mengalami kehidupan kita sehari-hari, itu juga pasti akan dangkal, ya begitu-begitu saja. Maka semoga dengan permenungan ini, kita bisa sungguh-sungguh mengalami relasi personal dengan Yesus yang buahnya atau dampaknya itu sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi terang bagi diri kita dan sesama kita. Selamatkanlah aku, ya Allah, demi nama-Mu, dan bebaskanlah aku dengan kuasa-Mu. Dengarkanlah doaku, ya Allah, dekatkanlah telinga-Mu kepada kata-kata mulutku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, kita pada pagi hari ini diajak untuk selalu menekankan relasi personal dengan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mengawali perayaan ini, mari kita siapkan hati dan budi kita. Saudari-saudaraku terkasih, di dalam kehidupan kita ada sejumlah relasi yang kita sadari bahwa relasi itu beragam. Ada yang bentuknya relasi komunal, ada yang bentuknya relasi personal. Rata-rata ketika kita menjalin relasi komunal dengan banyak orang, kita tentu tergoda dengan segala prasangka, ataupun tergoda dengan segala anggapan orang tentang pribadi orang tersebut. Misalnya ketika kita sedang berelasi dengan pribadi C, lalu kita juga memiliki relasi dengan pribadi A, B, D sampai Z, lalu pribadi A, B, D sampai Z itu beranggapan bahwa pribadi C ini adalah pribadi yang murah senyum, pribadi yang ringan tangan, dan juga kekurangannya pribadi yang tidak jujur. Lalu kita kemudian kalau hanya mengandalkan relasi komunal, artinya dengan pribadi C, maka kita akan mudah begitu saja memahami pribadi C dari saudari-saudara A, B, D, dan sampai Z, bahwa pribadi C ini adalah orang yang dikatakan sama seperti pribadi A, B, D, sampai Z tadi, orang yang murah senyum, orang yang ringan tangan, orang yang tidak jujur, dan seterusnya. Tetapi apakah kita juga memiliki relasi personal, bukan hanya relasi komunal, relasi umum, rata-rata pada umumnya, tetapi apakah kita juga memiliki relasi personal dengan pribadi C? Kalau hanya sebatas kita percaya dari anggapan orang tadi, maka bisa dikatakan belum tentu kita menjalin relasi personal dengan C. Yesus pada pagi hari ini menekankan tentang relasi personal, bukan semacam relasi komunal. Kalau dikatakan di sini ketika Yesus menghadiri hari raya Pondok Daun, hari raya orang Yahudi, pesta panen yang diselenggarakan selama 7 hari, itu Yesus hadir di Yerusalem untuk mengikuti hari raya Pondok Daun sebenarnya bukan semata-mata untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Tetapi awalnya dia diajak oleh saudara-saudara Yesus ini untuk mengikuti hari raya Pondok Daun. Sebenarnya itu bukan keinginan Yesus, tetapi itu sebenarnya keinginan dari saudara-saudaranya. Tetapi Yesus tahu bahwa yang dimaksud oleh saudara-saudaranya ini supaya Yesus itu dikenal oleh banyak orang, dan kemudian orang pun ingin mengambil buah-buah yang baik dari Yesus. Karena saudara-saudaranya tahu bahwa Yesus ini
sudah mengajar dan juga sudah memberikan banyak kesembuhan di mana-mana. Tetapi Yesus tidak mau mengikuti keinginan saudara-saudaranya, maka dia pun datang ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya Pondok Daun itu secara diam-diam. Karena tahu ada beberapa orang yang ingin berusaha menangkap Yesus dan membunuh dia. Yang terjadi adalah di sini ada dua kubu. Orang yang percaya dengan Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang telah memiliki relasi personal dengannya. Orang yang memiliki relasi personal dengannya itu pasti tahu bahwa Yesus itu bukan sekadar orang yang berasal dari Nazaret, seorang anak tukang kayu, tetapi Yesus ini adalah seorang anak Allah, Mesias, yang hadir di dunia untuk membawa kabar gembira keselamatan. Sementara mereka yang orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus itu hanya sekadar menjalin relasi komunal dengan Yesus, tidak memiliki relasi yang personal, relasi yang sungguh intim dengan Yesus. Sehingga ketika Yesus memperkenalkan diri, terpaksa di hadapan banyak orang ketika Yesus mengajar di Bait Allah, maka akhirnya orang-orang yang hanya sekadar mengenal Yesus secara komunal tadi mengatakan dia orang Nazaret, dia anak Yusuf dan Maria. Mengapa dia mengatakan datang ke sini bukan atas kehendak sendiri tetapi oleh Dia yang benar? Apa itu? Tidak tahu. Nah, saudari-saudaraku terkasih, maka di dalam kehidupan kita, kalau kita mengenal seseorang secara personal, berarti kita sungguh-sungguh mengenal saudara kita secara personal itu dengan baik. Tahu sisi kelebihannya, tahu sisi kekurangannya, dan kita juga pasti tidak akan mengkhianati orang tadi. Kita pasti tidak akan menjatuhkan orang yang kita kenal secara personal tadi. Karena kita tahu, karena kita mengenal secara lebih dalam, mengerti, tidak hanya mengerti tapi juga mendalami, memahami. Maka bagaimana dengan relasi personal kita dengan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita sudah mengenal Yesus secara personal, secara intim di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti buahnya juga akan berdampak dalam diri kita. Pasti kita juga cepat akan mengadakan atau mengalami suatu perubahan hidup yang baik di dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita hanya sekadar tahu Yesus, tahu ajarannya, hanya sekadar tahu, tetapi sungguh-sungguh belum memiliki relasi personal dengan Yesus, kehidupan kita sehari-hari juga pasti akan dangkal. Kita akan mengalami kehidupan kita sehari-hari itu juga pasti akan dangkal, ya begitu-begitu saja. Maka semoga dengan permenungan ini kita bisa sungguh-sungguh mengalami relasi personal dengan Yesus yang buahnya atau dampaknya itu sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi terang bagi diri kita dan sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan. Berkat darah Kristus kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa sekadar kekayaan rahmat-Nya. Tuhan bersamamu. Kita semua dengan segala karya kita senantiasa
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai.